Kesinilah kita semua harus menuju, mendirikan satu nasionalis state di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nasionalis state. Bukan Pruisen, bukan Behern, bukan Saksen adalah nasionalis state, tetapi seluruh Jermania lah nasionalis state. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italia lah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah. Yang di utara dibatasi oleh pegunungan Alpen adalah nasionalis state. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segitiga India lah nantinya harus menjadi nasionalis state. Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu adalah nasionalis state. Kita hanya dua kali mengalami nasionalis state, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nasionalis state. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu. Saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo bahwa Mataram meskipun merdeka bukan nasional state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan nasional state. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata bahwa kerajaannya di Banten meskipun merdeka bukan nasionalis state. Dengan rasa hormat kepada Sultan Hasanuddin di Celebes yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nasionalis state. Nasionalis state hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Celebes, Bali, dan lain-lain. Tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-lama menjadi dasar satu nasionalis state. Maaf Tuan Lim Kon Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Haitio, Tuan menjawab, saya tidak mau akan kebangsaan. Bukan begitu, ada sambungannya lagi, sahut Lim Kon Hian. Kalau begitu maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena Tuan Lim Kon Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan karena mereka memeluk paham kosmopolitisme yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya hate, peri kemanusiaan. Tetapi Dr. Sun Yat-sen bangkit, memberikan pelajaran kepada rakyat Tionghoa bahwa ada kebangsaan Tionghoa. Saya mengaku bahwa waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah HBS di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama Abras, yang memberi pelajaran kepada saya. Katanya, jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia. Jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikit pun. Itu terjadi pada tahun 1917. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah ada sang lain yang memperingatkan saya. Ialah Dr. Sun Yat-sen. Di dalam tulisannya San Min Chui atau The Three People Principle, saya mendapatkan pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh Abras itu. Dalam hati saya sejak itu tertanam rasa kebangsaan oleh pengaruh The Three People Principle itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat-sen
Sebagai penganjurnya, yakinlah bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat sehormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat-sen sampai masuk ke lubang kubur. Saudara-saudara, tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi kaufinisme, sehingga berpaham Indonesia uber alles. Inilah bahayanya. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Ingatlah akan hal ini. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. My nationalism is humanity. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan kaufinisme, sebagaimana dikobar-kobarkan orang Eropa yang mengatakan Deutschland über alles. Tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya Minulyo, berambut jagung dan bermata biru, bangsa Arya, yang dianggap tertinggi di dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas asas demikian, tuan-tuan. Jangan berkata bahwa bangsa Indonesia lah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.